Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang retardasi mental. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu. Yang pertama ada Nova Maiti Yolanda, lalu ada M. Faisal Husaini, lalu ada saya sendiri Adi Chandra, lalu ada Wati Ningsih, Indah Praliskiawati, Heri Suprayogi, Nabila Wulan Suci, dan Saputri Agustina. Yang pertama, definisi retardasi mental. Menurut ICG atau WHO, retardasi mental ialah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya hendaya atau impairment, keterampilan atau kecakapan dan skill selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh terhadap inteligensi, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Lalu ada etiologi, ada beberapa penyebabnya yaitu akibat infeksi, lalu ada akibat ruda paksa dan atau sebab fisik lain, ada akibat gangguan metabolisme, pertumbuhan gizi, lalu ada akibat kelainan pada kromosom, akibat kelainan genetik, akibat penyakit otak yang nyata, akibat penyakit atau pengaruh pranatal yang tidak jelas, akibat prematuritas dan kehamilan wanita di atas 40 tahun. Klasifikasi. Retardasi dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, retardasi mental berat sekali, yaitu IQ di bawah 20 atau 25, sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang kedua ada retardasi mental berat, IQ sekitar 20-25 sampai 35-40, sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Lalu ada retardasi mental sedang, yaitu IQ sekitar 35-40 sampai 50-55, sekitar 10% dari orang yang terkena retardasi mental. Lalu ada retardasi mental ringan, yaitu IQ sekitar 50-55 sampai dengan 70, sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. Pada umumnya, anak-anak dengan retardasi mental ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau kedua di sekolah. Lalu ada patofisiologi. Retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Retardasi mental termasuk kelemahan atau tidak kemampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 18 tahun, yang ditandai dengan fungsi kecerdasan di bawah normal atau IQ 70-75 atau kurang, dan disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptif, yaitu berbicara dan berbahasa, kemampuan atau keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sarana-sarana komunitas, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, dan bersantai dan bekerja. Lalu ada manifestasi klinis yang dibagi menjadi 4, retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, lalu ada retardasi mental sangat berat. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan kromosomal karyotipe, yaitu terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas. Lalu anamnesis ibu tercemar zat-zat teratogen, terdapat beberapa kelainan kongenital, genitalia abnormal. Yang kedua ada EEG atau elektroencephalogram, yaitu gejala kejang yang dicurigai dan kesulitan mengerti bahasa yang berat. Penata laksanaan medis yaitu obat-obat yang dapat digunakan. Yang pertama, obat-obat psikotropika. Contohnya seperti tioridazin, melaril untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Lalu ada psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi atau gangguan hiperaktif. Lalu ada antidepresan atau imipramin dan tofranil. Yang terakhir ada carbamazepin atau tegretol dan propanolol atau Indral. Adapun pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan primer dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat, perbaikan keadaan sosial ekonomi, konseling genetik dan tindakan kedokteran, atau umpamanya
perawatan prenatal yang baik, pertolongan persalinan yang baik, kehamilan pada wanita adolesen dan di atas 40 tahun dikurangi, dan pencegahan peradangan otak pada anak-anak. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu meliputi diagnosa dan pengobatan dini peradangan otak, perdarahan subdural, kraniostenosis atau sutura tengkorak menutup terlalu cepat, dapat dibuka dengan kraniotomi, atau pada mikrosefali yang kongenital operasi tidak menolong. Lalu ada pencegahan tersier, merupakan pendidikan penderita atau latihan khusus, sebaiknya di sekolah luar biasa. Dapat diberi neuroleptika kepada yang gelisah, hiperaktif atau destruktif. Lalu ada aspek pada anak dengan retardasi mental, yaitu pengkajian. Pengkajian terdiri atas evaluasi komprehensif mengenai kekurangan dan kekuatan yang berhubungan dengan keterampilan adaptif, seperti komunikasi, perawatan diri, interaksi sosial, penggunaan sarana-sarana di masyarakat, pengarahan diri, pemeliharaan kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, pembentukan keterampilan, rekreasi, dan ketenagaan dan bekerja. Lalu ada riwayat kesehatan. Yang pertama itu riwayat kesehatan sekarang. Pasien menunjukkan gangguan kognitif atau pola dan proses pikir, lambatnya keterampilan ekspresi dan kemampuan bahasa, gagal melewati tahap perkembangan yang utama, lingkar kepala di atas atau di bawah normal, atau kadang-kadang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal anak, yaitu 30 cm sampai 37 cm. Lambatnya pertumbuhan, tonus otot abnormal, lebih sering tonus otot lemah, ciri-ciri dismorfik, dan terlambatnya perkembangan motoris halus dan kasar. Lalu ada riwayat kesehatan dahulu. Kemungkinan besar pasien pernah mengalami penyakit kromosom seperti trisomi, Down syndrome, sindrom Fragile X, gangguan sindrom atau distrofi otot. Lalu ada neurofibromatosis tipe 1, gangguan metabolisme sejak lahir atau fenilketonuria. Lalu ada abrupsio plasenta, diabetes maternal, kelahiran prematur, kondisi neonatal termasuk meningitis dan perdarahan intrakranial, cedera kepala, infeksi, dan gangguan degeneratif. Pemeriksaan fisik yaitu mencakup yang pertama kepala, mikro atau makrosefali, plagiosefali atau bentuk kepala tidak simetris. Lalu ada pemeriksaan rambut yaitu pusar ganda, rambut jarang atau tidak ada, halus, mudah putus dan cepat berubah. Lalu ada mata, di mata mikroftalmia, juling, nystagmus dan lain-lain. Lalu di bagian hidung ada punggung hidung mendatar, ukuran kecil, cuping melengkung ke atas dan lain-lain. Lalu di pemeriksaan mulut yaitu bentuk V yang terbalik dari atas bibir, langit-langit lebar atau melengkung tinggi. Lalu di telinga ada keduanya letak rendah dan lain-lain. Di bagian muka panjang vitrum yang bertambah. Lalu di leher pendek, tidak mempunyai kemampuan gerak sempurna. Lalu di tangan terdiri dari jari-jari pendek dan tegap atau panjang kecil meruncing, ibu jari gemuk dan lebar. Di bagian dada dan abdomen yaitu terdapat beberapa puting, buncit dan lain-lain. Di bagian genitalia yaitu mencakup mikropenis, testis tidak turun dan lain-lain. Di bagian kaki, jari kaki saling tumpang tindih, panjang dan tegap atau panjang kecil meruncing di ujungnya, lebar, besar dan gemuk. Diagnosa: perubahan proses berpikir berhubungan dengan adanya perubahan fisiologis pada anak. Lalu ada kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan atau tahanan. Lalu ada perencanaan asuhan keperawatan. Yang pertama mencakup diagnosa keperawatan, yaitu perubahan proses berpikir berhubungan dengan adanya perubahan fisiologis pada anak. Tujuannya agar proses berpikir kognitif dapat teratasi.
Kriteria hasilnya mempertahankan atau melakukan kembali orientasi mental dan realisasi biasanya. Intervensinya yaitu mandiri. Yang pertama, kaji rentang perhatian, kebingungan, dan catat tingkat ansitasnya. Lalu kurangi stimulus yang merangsang, kritik yang negatif, argumentasi. Lalu yang ketiga ada hindari meninggalkan pasien sendirian ketika mengalami agitasi, gelisah, atau berontak. Rasionalnya, rentang perhatian atau kemampuan untuk berkonsentrasi mungkin memendek secara tajam, menyebabkan dan merupakan potensi terjadinya ansietas yang mempengaruhi proses pikir pasien. Lalu menurunkan resiko terjadinya peningkatan emosional pada anak. Lalu yang kedua, perubahan proses keluarga berhubungan dengan mempunyai anak yang menderita retardasi mental. Tujuannya agar keluarga menerima kondisi anaknya. Lalu yang pertama ada seperti keluarga membuat keputusan yang realistis berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yang kedua, anggota keluarga menunjukkan penerimaan terhadap anak. Intervensinya berikan informasi pada keluarga dengan keluarga dapat mencurigai adanya masalah dan mungkin memerlukan dukungan. Lalu berikan informasi pada keluarga tentang kondisi anak untuk dijadikan bahan rujukan. Lalu seperti rasionalnya agar keluarga dapat mengidentifikasi sasaran realistis untuk perawatan anak di masa yang akan datang dan keluarga dapat mendapat informasi tentang kondisi anaknya. Evaluasi adalah tahap akhir dalam proses keperawatan. Tahap evaluasi dalam proses keperawatan menyangkut pengumpulan data subjektif, data objektif yang akan menunjukkan apakah tujuan asuhan keperawatan sudah tercapai sepenuhnya, sebagian atau belum tercapai, serta menentukan masalah apa yang perlu dikaji, direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai kembali. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perwakilan kelompok 2. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu untuk kita semua, termasuk untuk saya juga. Dan bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.